ketua seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim seminar proposal yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adila Nazia Effendi, NPM 1610600462. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Timbal PB pada kerang hijau Perna viridis sebagai bioindikator pencemaran lingkungan di Pantai Selaki, Lampung Selatan. Baik. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan yang pertama ada penegasan judul. Pertama, identifikasi. Identifikasi sendiri adalah proses menemukan atau menentukan identitas suatu atau suatu benda atau seseorang. Yang kedua adalah timbal. Timbal adalah logam berat yang biasa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah bioindikator. Menurut Efri Rosianti, bioindikator itu berasal dari dua kata yaitu bio dan indikator. Bio sendiri adalah makhluk hidup, sedangkan indikator adalah suatu hal yang bisa dijadikan sebagai variabel penentuan suatu keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan perairan. Pencemaran lingkungan perairan sendiri adalah proses masuknya suatu zat, makhluk hidup atau hal lain yang mengubah kondisi suatu lingkungan, baik itu tanah, air maupun udara. Yang kedua yaitu alasan memilih judul. Alasan saya memilih judul ini ada 3. Yang pertama adalah karena Pantai Selaki adalah salah satu pantai yang menjadi muara bagi das atau daerah aliran sungai. Selain itu, Pantai Selaki ini juga dekat dengan kawasan industri serta rumah tangga. Kawasan industrinya contohnya itu pabrik serta ada juga PLTU. Yang kedua adalah alasan penggunaan kerang hijau Perna viridis dalam penelitian ini adalah karena kerang hijau adalah sifatnya itu filter feeder atau menyaring makanannya langsung. Yang ketiga itu kemudian kerang hijau juga memiliki mobilitas yang kecil sehingga lebih apabila dilakukan penelitian hasilnya akan lebih akurat. Yang kemudian kerang hijau itu juga merupakan salah satu jenis seafood yang sangat digemari di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang masalah. Sebagian besar wilayah dunia ditutupi oleh air. Sebanyak 97,5% cadangan di dunia ini adalah air asin. Sisanya berada dalam danau dan es dalam kutub utara dan selatan. Ada juga yang di dalam tanah. Sebanyak 25% air di bumi berbentuk cair. Namun hanya 0,3% yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Wilayah pesisir Lampung merupakan wilayah yang berada di antara dua pertemuan lautan yaitu Samudra Hindia dan Laut Jawa, serta daratan yaitu Bukit Barisan dan dataran rendah aluvial di bagian timur Lampung. Lampung merupakan salah satu wilayah penyedia komoditi laut terbaik. Salah satu hasil laut yang digemari masyarakat Lampung adalah kerang hijau. Kerang hijau juga merupakan biota laut pemakan penyaring makanan secara langsung atau filter feeder dan pemakan suspensi atau suspension feeder. Kerang hijau merupakan biota yang dapat mengakumulasi logam ke dalam tubuhnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bioindikator pada pencemaran air. Kemudian, terdapatnya sektor-sektor industri yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air yang tidak dapat dihindari.
Penurunan kualitas air dapat diindikasikan sebagai pencemaran perairan. Laut merupakan perairan yang paling sering mengalami pencemaran. Ini karena laut merupakan muara dari seluruh perairan yang ada di bumi. Logam berat adalah salah satu zat yang sering mencemari perairan. Jenis logam berat pencemar yang sering dijumpai adalah timbal atau PB. Timbal adalah zat berbahaya yang termasuk dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Timbal dihasilkan dari sisa pembakaran mesin bermotor. Di Provinsi Lampung terdapat 160 PMDM dan 33 industri PMA skala menengah maupun besar. Pantai Tanjung Selaki dekat dengan berbagai macam industri, termasuk PLTU Tarahan. Sisa hasil pembakaran batu bara merupakan salah satu penyumbang pencemaran logam timbal. Timbal yang masuk dan terakumulasi dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kandungan timbal PB pada kerang hijau Pernaviridis di pantai Selaki Lampung Selatan? Berapakah kadar timbal PB pada kerang hijau Pernaviridis di pantai Selaki Lampung Selatan? Kemudian batasan masalah. Penelitian ini dilakukan di pantai Selaki Lampung Selatan. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan timbal pada kerang di perairan pantai Selaki Lampung Selatan. Selanjutnya, manfaat. Tujuan. Untuk mengidentifikasi kandungan timbal PB pada kerang hijau Pernaviridis di pantai Selaki Lampung Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui berapa kadar timbal atau PB pada kerang hijau Pernaviridis di pantai Selaki Lampung Selatan. Kemudian manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi, ini nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Maaf Bu, nggak kelihatan ya Bu. Nih. Manfaat yang pertama, bagi guru sebagai tambahan bahan ajar untuk materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagi peneliti lainnya sebagai penambah wawasan, referensi, dan bahan pertimbangan lebih lanjut mengenai identifikasi kandungan timbal PB pada kerang hijau Pernaviridis sebagai bioindikator pencemaran lingkungan di pantai Selaki Lampung Selatan. Yang ketiga adalah sebagai informasi bagi masyarakat mengenai bahaya kerang hijau yang terkontaminasi oleh timbal PB. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama itu ada kerang hijau. Kerang hijau atau Pernaviridis adalah biota laut yang berasal dari kelas Bivalvia yang makan dengan cara menyaring makanan langsung. Yang kedua, timbal. Timbal adalah salah satu jenis logam berat yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Timbal adalah senyawa yang bersifat toksik dan dapat mengganggu sistem pencernaan sistem pada manusia. Yang ketiga, bioindikator. Bioindikator adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi perubahan status dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah pencemaran lingkungan perairan. Pencemaran lingkungan perairan adalah maksudnya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain yang mengakibatkan perubahan keadaan suatu perairan. Yang ketiga adalah Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Adalah metode yang digunakan dalam identifikasi logam. Alasan penggunaan AAS adalah karena tingkat kepekaannya yang sangat tinggi terhadap kadar logam yang bahkan bisa di bawah 1 ppm. Kemudian bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Juli tahun 2020. Preparasi dilakukan di lab Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Yang ketiga, pengujian SSA itu dilakukan di Lab Kimia Analitik jurusan Kimia Fakultas MIPA Unila. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah oven, blender, mortar, alu, ayakan 600 mesh, perangkat seperti SSA, neraca analitik, ketelitian 0,0001 gram, dan penagas listrik. Bahan yang digunakan adalah kerang hijau Pernaviridis, HNO3,
65%, H2O2 35%, PbNO3 2 kali, dan Aquades. Kemudian sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pannaviridis. Populasi pada penelitian ini adalah Pantai Selaki, Kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, karena penelitian ini nanti akan memaparkan dan menjelaskan hasil perolehan dari penelitian dari SSA tersebut. Kemudian jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini akan memaparkan kondisi atau keadaan suatu objek agar didapatkan suatu hasil yang jelas. Kemudian prosedur percobaan. Yang pertama, prosedur percobaannya itu adalah pembuatan larutan, kemudian persiapan pengambilan sampel, kemudian pengambilan sampel, pembuatan kurva kalibrasi, preparasi sampel, kemudian pengoperasian instrumen SSA, kemudian yang terakhir adalah pembuatan kurva kalibrasi. Yang pertama, pembuatan larutan. Itu yang pertama dibuat adalah larutan HNO3 5%. Pembuatan larutan ini dilakukan dengan cara mengencerkan sebanyak 76,95 ml larutan HNO3 65% menggunakan Aquades hingga mencapai volume sebanyak 1000 ml. Setelah itu dihomogenkan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan induk PbNO3 2 kali 1000 ppm. Pembuatan larutan induk PbNO3 2 kali ini dilakukan dengan cara melarutkan sebanyak 1,6005 gram serbuk PbNO3 2 kali menggunakan Aquades hingga volumenya mencapai 1000 ml. Setelah itu larutan dihomogenkan. Kemudian yang kedua adalah persiapan pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan mencuci alat-alat yang akan digunakan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Setelah itu, alat-alat yang dibersihkan direndam dengan HNO3 5% selama 24 jam untuk menghilangkan sisa kontaminasi logam yang masih tersisa. Alat yang akan digunakan dikeringkan dan disimpan di tempat tertutup untuk menghindari kontaminasi dari logam lainnya. Kemudian pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan tangan kosong. Sampel kerang diambil dari 3 stasiun yang telah ditentukan. Kerang yang sudah diambil kemudian dimasukkan ke dalam cool box yang berisikan es. Setelah itu diidentifikasi kandungan timbal Pb-nya dengan menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Kemudian preparasi. Preparasi penentuan kadar timbal. Preparasi ini diawali dengan memisahkan daging kerang dengan cangkangnya, dibersihkan dengan air bersih, kemudian sampel di blender hingga homogen dan dikeringkan dengan suhu 65% hingga didapatkan berat yang konstan, kemudian ditumbuk dan diayak dengan ayakan 600 mesh untuk mendapatkan hasil tumbukan yang paling halus. Setelah itu, sampel ditimbang kurang lebih 0,01 gram dan dimasukkan gelas kimia. Setelah itu didestruksi dengan menggunakan 20 ml HNO3 65% dan 10 ml H2O2 30%. Kemudian filtrat dipindahkan ke labu ukur 50 ml serta ditambahkan HNO3 5% hingga mencapai batas pada labu ukur tersebut. Kemudian itu pengoperasian SSA. Yang pertama yang harus dilakukan dalam analisis menggunakan instrumen SSA ini adalah yang pertama pastikan lampu katoda terpasang pada soket. Kemudian yang kedua pasang stop kontak blower, pastikan blower bekerja dengan baik. Kemudian pasang stop kontak kompresor. Keempat, pasang stop kontak AAS. Yang kelima, hidupkan powernya ada di bawah lampu. Kemudian, hidupkan CPU, monitor, dan printer. Yang ketujuh, atur gas melalui software dengan cara menekan menu sebanyak 5 kali. Yang kedelapan, checklist kelengkapan instrumen. Pilih nomor lampu soket yang akan digunakan. Setelah itu, hidupkan lampu katoda.
Yang 10, cari panjang gelombang maksimum dan atur sinar radiasi pada auto measure position. Yang ke-11, input standar yang akan digunakan dan pastikan GLC siap. Kemudian, hidupkan nyala api dengan cara menekan purge dan ignite secara bersamaan. Kemudian, auto zerokan burner dengan menggunakan Aquades dan pastikan indeks absorbannya terkecil. Ke-14, tes setiap sampel dari konsentrasinya yang paling kecil dengan cara mencelupkan burner ke dalam sampel. Yang ke-15, setiap pergantian sampel itu burner harus di-auto-zerokan dengan Aquades. Yang ke-6, pembuatan kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi ini diawali dengan pembuatan larutan standar timbal dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara larutan PbNO3 2 kali 1000% dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan dengan menggunakan Aquades hingga mencapai 50 ml. Selanjutnya, pembuatan larutan dengan konsentrasi 10 ppm dengan cara larutan standar 100 ppm dipipet sebanyak 10 ml dan diencerkan dengan menggunakan larutan Aquades hingga mencapai 100 ml, kemudian masing-masing larutan dihomogenkan. Kemudian, siapkan larutan standar logam Pb 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, dan 5,0 ppm dengan cara larutan standar 10 ppm dipipet masing-masing 2,5, 5, 7,5, 10, dan 25 ml. Diencerkan dengan Aquades hingga mencapai volume 50 ml. Absorbansi larutan logam Pb diukur dengan panjang gelombang 283,3 nanometer menggunakan spektrofotometri serapan atom. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi larutan standar Pb dan dihitung konsentrasi Pb pada sampel. Kemudian analisis data. Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa tabel dan grafik yang nantinya akan menentukan nilai penyerapan atom serta nilai konsentrasi timbal Pb. Konsentrasi reagesi ini dihasilkan dari nilai reagesi kurva kalibrasi. Rumus yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi Pb pada kerang hijau ini adalah kadar logam miligram per kilogram sama dengan Craig kali P kali V per G. Di mana Craig di sini maksudnya adalah konsentrasi yang terbaca dalam bentuk miligram atau liter. Kemudian P adalah faktor pengenceran dan G adalah berat sampel dalam kilogram, serta V adalah volume larutan sampel dalam liter. Demikian presentasi saya tentang proposal saya. Saya kembalikan ke ketua seminar. Baik, terima kasih Adila. PowerPoint-nya cukup lengkap dan detail gitu. Tapi saya biarkan walaupun menghabiskan waktu cukup banyak, kadang-kadang ingin juga melihat mahasiswa kita siap secara prosedur, secara detail, tahap per tahap. Dan nampaknya Adila cukup menguasai prosedurnya. Meskipun nanti Adila saat presentasi yang membutuhkan waktu yang terbatas, Adila cukup sampaikan poin-poinnya gitu untuk kesempatan berikutnya ya. Ya, baik Pak. Membuktikan bahwa Adila sanggup melaksanakan secara detail, iya bagus, tapi memanajemen waktu untuk audiens juga mendengarkan secara sistematis itu penting juga. Tapi saya juga senang, artinya nggak banyak mahasiswa yang sampai prosedur penggunaan alat juga Adila sudah menguasainya. Jadi saya biarkan sajalah, waktu agak meleset sedikit. Ya. Baik, Adila ini riset yang menarik. Pasti karena pembimbing-pembimbingnya juga memberikan masukan yang luar biasa. Adila, pertanyaan saya, karena kerang hijau ini akan jadi hanya sebagai bioindikator, menurut Adila harusnya dikonsumsi atau tidak kerang hijau ini? Kalau menurut saya,
tergantung nanti hasilnya itu besar atau tidak kandungan timbalnya, Pak. Karena kalau misalnya kandungan timbalnya itu masih di bawah baku mutu, kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu masih boleh asal dia itu di bawah 0,05 miligram kandungan timbalnya. Kalau misalnya lebih, berarti saya nggak rekomendasiin untuk dikonsumsi, Pak. Karena itu. Oke, baik. Lalu Adila lebih menyoroti mana? Kerang sebagai nanti bahan konsumsi yang rendah timbal atau lingkungan yang memang lebih dikonsernkan oleh Adila? Pilih yang mana? Lingkungan, Pak. Oke. Ya, ini pilihan yang sulit. Maksud saya Adila fokus saja nanti urusannya kalau mau timbalnya tinggi atau rendah di kerang, Adila nggak usah fokus ke urusan itunya untuk konsumsi, tapi bahwa ini menunjukkan apa terhadap lingkungan itu lebih jadi concern. Jadi Adila mau lebih fokus ke lingkungannya atau sebagai kerang sebagai bahan konsumsi? Lingkungannya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh pembahas utama Ibu Fraulein Intan Suri MSI. Saya persilakan Bu, kurang lebih 10 menit. Terima kasih Pak Ketua. Selamat Adila udah menempuh tahap seminar proposal. Saya langsung saja, judul Adila ini sangat menarik ya. Jadi untuk bioindikator, kerang hijau sebagai bioindikator. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya. Jadi kerang hijau ini sebagai bioindikator untuk PB. Iya. Ya, benar ya PB ya. Oke, Iya. Saya konfirmasi dulu. PB di sini kan ada dua, ada PB 2+ dan PB 4+. Ya, Adila tahu itu? Ada 2 jenis ya? Iya. Atau mau diidentifikasi logam dua-duanya? Kayaknya nanti salah satunya aja, Bu. Masih belum Masih belum paham? Iya, masih belum paham betul kalau di PB-nya. Oke, nanti dilihat kandungan di batu bara itu banyaknya PB apa gitu ya. Ya, Bu. Terus kan dia bioindikator, concern-nya ke lingkungan. Kalau concern-nya ke lingkungan, apakah air dan sedimennya juga dites? Enggak, Bu. Kalau di penelitian saya enggak. Kenapa enggak? Karena saya mengerujuk dari ada salah satu jurnal. Tapi seharusnya memang airnya dites karena kandungan logam air sama kandungan timbal di kerangnya pasti nunjukinnya beda. Bukan itu maksud saya. Kalau misalnya kamu mau tes logam berat, terus di preparasi sampelnya kamu tidak tepat, misalnya menggunakan logam atau apa-apa, sedangkan di lingkungan aslinya ternyata tidak ada, berarti nanti kita bisa bisa dituntut orang gitu. Kalau misalnya kamu ukur juga air dan sedimen, itu saya rasa bisa memperkuat data penelitianmu. Itu sekedar masukan ya, nanti kamu bisa diskusikan dengan pembimbingmu. Kemudian destruksinya pakai destruksi basah ya? Iya. Bukan pakai yang dry ice. Kenapa? Karena ini kan dari skripsi yang dulu pakainya destruksi basah, Bu. Gitu. Jadi landasannya skripsi yang dulu. Terdahulu, iya. Gitu. Nanti dibaca lagi ya, maksudnya apa alasan Adila memilih destruksi basah menggunakan pelarut HNO3 dan H2O2. Iya, Bu. Kalau kemudian preparasi sampel, saya minta tolong sih Adila jelaskan bagaimana ceritakan ke saya bagaimana hal-hal yang Adila bakal
kerjakan nanti di lab? Dari mulai pengambilan sampel di lapangan. Jadi kan dari pengambilan sampelnya ya Bu, bukan dari proses. Dari pengambilan sampel sampai analisis PB-nya. Ya. Jadi yang pertama itu kan pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu dilakukan dengan cara tradisional. Nanti itu diambil dari 3 stasiun yang udah ditentukan. Jadi setiap stasiunnya itu diukur per stasiun itu kurang lebih 7,5 meter. Kemudian setelah diambil si sampel kerang hijau itu, kemudian sampelnya itu dibersihkan dengan air bersih, kemudian setelah bersih dimasukkan ke dalam cool box supaya untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu nanti sebentar Dila. Tujuan cuci dengan air bersih apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan ininya Bu, kan pasti ada zat-zat lain yang melekat gitu kan. Nah itu dicuci dengan air bersih supaya dia nggak terkontaminasi lagi, kan zat lain itu bisa mengontaminasi. Adila, khawatir nggak kalau saya sih sebagai misalnya saya sebagai peneliti, saya khawatir malah kalau saya cuci pakai air bersih, nanti malah larut dianya, malah bersih nanti malah. Kenapa nggak pakai air laut aja cucinya? Air laut yang ada di situ. Tujuannya untuk nyuci doang kan ya? Iya. Untuk nyuci aja kan ya? Iya. Ya kalau nyuci aja pakai air laut yang ada di situ ya dicucinya. Iya. Terus kemudian setelah itu dimasukkan ke cool box. Sampel yang udah dibawa ke laboratorium dilakukan preparasi. Preparasinya itu yang pertama itu kerangnya dipisahin dulu dari cangkangnya. Setelah dipisahin dari cangkangnya, kerangnya itu dihancurkan dengan menggunakan blender. Setelah dengan menggunakan blender dihancurkan, kemudian kerangnya itu sampel kerangnya itu yang udah dihancurkan itu dikeringkan di suhu 65 derajat Celcius. Setelah itu ditumbuk, itu diayak supaya kerangnya sampelnya itu menjadi yang paling halus. Ayakannya menggunakan ayakan yang 600 mes. Setelah itu kerang yang udah dihaluskan itu ditimbang sebanyak 0,01 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas kimia. Gelas kimia kemudian didestruksi menggunakan HNO3 65% dan H2O2 30%. Setelah didestruksi, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan SSA. Setelah dilakukan pengujian dengan SSA, itu nanti kan akan didapatkan hasil berupa tabel atau grafik ya Bu. Nah setelah itu nanti tabelnya itu kan berupa konsentrasi reagesi. Nanti dihitung lagi dengan rumus yang kadar logam dalam miligram atau kilogram sama dengan krek kali P kali V per G gitu Bu. Jadi datanya itu dihitung, kemudian nanti dideskripsikan gitu. Setelah mendapatkan konsentrasi PB-nya di kerang tersebut. Oke. Saran saya nanti untuk preparasi sampel jangan gunain logam ya. Ya. Ya, jadi kalau bisa pisau yang untuk ngebedahnya itu pisau dari plastik atau pisau dari apa yang tidak mengandung logam. Kemudian prosesnya jangan di blender dulu, tapi dikeringin dulu baru di blender. Masukan saya sih. Iya. Kemudian kenapa harus pakai kenapa konsentrasinya 60% HNO3 dengan 30% H2O2? Itu dapat dari mana? Dari ini skripsi terdahulu, Bu.
Oke. Ada nggak jurnal atau bahan referensi Adila yang menunjukkan penggunaan zat selain itu? Atau alasannya kenapa dia pakai peroksida? Ada nggak yang jelasin? Atau skripsi yang Adila baca, itu alasannya kenapa dia milih hidrogen peroksida? Oke, ya udah Dila. Nanti saya kasih bukunya untuk analisis AAS menggunakan bahan ikan dan seafood. Nanti saya kasih e-booknya. Iya, Atau kalau misalnya kamu mau ketemu saya nanti hari Senin di matematika, saya kasih soft file-nya. Di situ ada langkah-langkah untuk destruksi ikan dan seafood. Jadi itu ya, harusnya menggunakan asam-asam pendestruksi harusnya kalau untuk logam. Jadi dia bisa menggunakan HNO3 dan H2SO4 atau asam perklorat untuk logam ya. Kecuali kalau misalnya kamu mau gunain untuk makanan, ya dia bisa pakai peroksida. Iya, Bu. Gitu. Nanti saya kasih e-booknya. Kemudian kalau saran saya juga nanti diskusikan dengan pembimbingmu, divariasikan konsentrasi asam perkloratnya yang mau kamu pakai, mana sih yang lebih efektif untuk melarutkan Pb lebih banyak. Misalnya konsentrasinya dari 20% HNO3-nya, terus H2SO4-nya 60% gitu. Nanti divariasikan Pak Indarto dan Bu Dr. Rina Budi kayaknya paham itu ya. Jadi divariasikan untuk melarutkan siapa tadi PB tadi. Jadi kamu bisa ketika orang tanya kenapa kamu pakai ini, alasannya begini-begini, itu kamu nanti paham gitu. Ya, Bu. Kemudian saya rasa bentar dulu. Oke. Saya rasa itu, terus jangan lupa alat-alat yang kamu gunakan nanti dicuci dengan air, dengan HNO3 tadi ya udah benar, tapi nanti dibilas dengan air destilasi 5 kali, kemudian dibilas lagi dengan air tanpa ion atau deionisasi water ya, air deion lah kalau biasanya kalau orang kimia bilang air deion. Nanti dibilas 5 kali untuk menghilangkan logam-logam yang sudah larut dengan HNO3 tadi. Itu aja Pak Ketua mungkin dari saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Frolen atas masukan-masukannya yang sangat penting untuk kesempurnaan penelitian Adila. Dan saya respect juga, Adila ini pembelajar cepat juga ya. Melakukan riset yang detail dan cukup rumit ini. Tetap semangat menurut saya. Cuman tadi di PPT sedikit saya koreksi tentang sampel dan populasi itu diedit lah, karena hal-hal lain sudah sangat baik, tapi pas menulis sampel dan populasi tadi agak mungkin lagi ngantuk gitu. Sampelnya kerang ya populasinya harus kerang, bukan pantai. Iya Pak. Populasinya. Hal lain itu sudah perfect. Baik. Kemudian kepada pembahas pendamping Ibu Rina dan Pak Indarto, masing-masing 3 menit untuk mahasiswanya yang hebat ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Adila. Ya Bu. Adila bisa dengar saya? Dengar Bu. Bisa dengar? Dengar Bu. Saya hanya memberi saran ya. Dan sarannya ini harus dilakukan ya. Iya Bu. Yang pertama, kamu pelajari lagi timbal yang mau kamu analisa PB dengan bentuk ion PB2+ atau PB4+. Yang sekiranya paling banyak kelimpahannya pada biota itu, atau kelimpahannya di bumi, atau yang stabil, atau yang biasa ditemukan itu PB2+ atau PB4+, yang berkaitan dengan penelitian kamu ya. Ya Bu. Yang kedua, kalau dari metode, destruksinya pakai HNO3. Iya.
Iya, Bu. NO3, iya. Kamu ngambil metodenya dari mana sih? Dari ini, Bu, dari skripsi terdahulu. Coba cari dari jurnal. Saya ingin kamu ambil metode destruksinya, metode persiapan sampelnya sebelum masuk spektro itu dari jurnal Baik, Bu. yang terakreditasi, ya, jangan dari skripsi. Baik, Bu. Karena tidak logam itu bisa larut dengan baik dengan HNO3. Iya, Bu. Yang selanjutnya, apa ya? Ini kan kamu mengaitkannya dengan lingkungan, Iya. dengan pencemaran lingkungan. Iya, Bu. Tunjukkan bahwa daerah sampling kamu itu memang betul tercemar oleh limbah yang betul-betul benar kelihatan secara fisiknya itu ada limbah. Baik, Bu. Ya, Iya, Bu. apa dari lingkungan sekitarnya seperti apa. Baik. Saya kira dari saya cukup sekian, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Ya, Pak. Baik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namamu? Adila, ya. Adila. Ya, Adila, kamu beruntung sekali dapat pembahas utama Bu Fraulin ya. Bu Fraulin memang bidangnya kan kimia analitik gitu. Memang kerjanya istilahnya udah expert di bidang itu gitu. Iya. Jadi masukan-masukannya itu tolong dipertimbangkan dengan matang. Kemudian tadi ditawarkan e-book gitu, itu juga bisa nanti dimintakan ya, biar dipelajari, kamu belajar lagi lebih jauh. Ya, nah, Pak. kemudian ini, yang saya mau tanyakan, kamu Pantai Selaki, objeknya Pantai Selaki ya? Iya. Pantai Selaki, itu apakah daerah nelayan? Bukan, Pak. Tempat wisata? Iya. Wisata saja? Iya. Artinya kerang hijau jarang ada yang mengkonsumsi di daerah itu gitu kan? Iya. Gitu ya? Iya. Itu jaraknya dari PLTU apa itu? Sebalang ya? Iya. Berapa jaraknya? Berapa kilo? Nggak jauh, Pak. Itu kayaknya kurang dari 1 kilometer deh kayaknya. Terus sebelah sisi kanannya ada industri apa? Sisi kanannya itu apa ya? Pantai juga sih Pak kayaknya itu Pak. Pantai. Nggak ada industri lain? Enggak. Muara sungainya sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Terus di PLTU Sebalang itu kan bahan bakunya batu bara. Iya. Ada referensi yang menyatakan bahwa PB itu ada di kandungan batu bara itu? Ada. Ada di. Ada. Oke. Kemudian apa ya? Kalau kerang jarang dikonsumsi, kerang yang di situ nggak diambil, ini artinya kan kamu fokusnya ke lingkungan, bukan ke konsumsi kan? Iya. Itu nanti diinin aja, ditegaskan saja di latar belakang itu. Iya Pak. Jadi bukan kerang sebagai apa ya? Sebagai konsumsi, karena memang nggak ada mungkin yang mengkonsumsi kerang dari situ, atau seperti apa ya? Atau memang kalau ada daerah-daerah nelayan di sekitar situ ya dijelaskan juga nanti ketika membahas itu. Iya Pak. Ya, saya kira itu masukan, nanti kita lebih banyak diskusi.
Baik, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indarto. Dan riset ini memang menarik ya, sangat menarik gitu. Jadi saya berharap Adila mempersiapkannya dengan sangat baik dan jangan lama-lama mendapatkan hasilnya, kemudian kita bahas lagi di Munakosah. Terima kasih kepada para pembimbing, kepada Ibu Frolen sebagai pembahas, dan Bu Aulia Umilah sebagai sekretaris. Kita akhiri bersama seminar ini dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indarto, terima kasih Bu Frolen, terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Aulia yang sudah sedia menjadi tim seminar proposal saya pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Adila, satu lagi, saya tadi lupa, jadi ini di belakang ya. Kan kalau misalnya di situ nelayan, pastikan juga nelayan di situ pakai motor apa nelayan? Maksudnya pakai mesin atau apa ya? Pakai nelayan mesin. Pakai mesin. Ya, mesin yang bahan bakarnya solar. Iya, solar. Solar. Pastikan juga itu bisa jadi si nelayan itu menyumbang PB juga loh. Iya. Ya. Nanti coba nanti diskusi sama Pak Indarto dan Bu Rina ya. Nanti hari Senin lah ketemu lah ya. Saya kasih e-booknya. Ada beberapa jurnal juga yang bisa kamu baca, tapi jurnalnya sih udah lama ya, 2011, 2013, tapi nggak apa-apa, nanti kamu bisa baca. Bahasa Inggris tapi. Ya. Terima kasih Adila. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terus ini apa ini? Iya, ini Kak Dwi. Mana? Ini. Nanti salah.